Selamat pagi Bapak dan Ibu dan para penguji sekalian. Nama saya Patrick Aventino Heronimus dari angkatan 2017 dan kapasitas selekta saya adalah Teknik Otomotif. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perbandingan Performa Kendaraan Turbo Diesel dengan Penggunaan Race Chip. Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi yang kebetulan dalam beberapa tahun ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Kehadirannya memberikan dampak yang sangat besar untuk mempermudah kegiatan manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Salah satu bidang yang terkena dampaknya adalah di bidang otomotif. Lalu, dengan adanya perkembangan di dunia otomotif, maka lahirlah mesin diesel. Apa itu mesin diesel? Mesin diesel adalah sistem penggerak utama yang sering digunakan untuk kendaraan bermotor ataupun penggerak stasioner. Mesin diesel merupakan motor pembakaran dalam, di mana proses pembakaran terjadi terletak di dalam motor tersebut. Mesin diesel memiliki beberapa keuntungan, yaitu mesin diesel tidak memerlukan busi untuk melakukan pembakaran. Hal ini dikarenakan mesin diesel melakukan pembakaran dengan kompresi atau compression ignition. Mesin diesel selalu identik dengan efisiensi bahan bakarnya, dan dikarenakan menggunakan kompresi tinggi, maka cenderung lebih tahan lama dan lebih reliable atau bisa diandalkan bila dibandingkan dengan motor bensin. Tentu saja mesin diesel memiliki beberapa kekurangan, yaitu seperti gas buang yang dihasilkan oleh mesin diesel lebih hitam dan pekat dibandingkan dengan mesin bensin. Selain itu, mesin diesel juga menghasilkan polusi suara dan getaran yang lebih besar. Tetapi, hal tersebut sudah dapat dikurangi dengan adanya mesin diesel common rail. Walau begitu, karena mesin diesel bekerja dengan kompresi yang lebih tinggi, maka penggunaan material yang digunakan harus lebih kuat, dan hal itu menyebabkan harga mesin diesel relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan mesin bensin. Perbedaan yang paling besar terhadap mesin diesel common rail dan mesin diesel konvensional adalah pada mesin diesel common rail, semua kontrol injeksi diatur oleh komponen elektrik, sehingga meminimalisir getaran dan suara yang dihasilkan, dan tentu saja menghasilkan emisi yang lebih baik. Dengan sistem injeksi yang diatur oleh ECU atau Electrical Control Unit, maka kerja mesin akan lebih optimal. Walau efisiensi bahan bakar mesin diesel lebih baik, tetapi output horsepower yang dihasilkan oleh mesin diesel lebih rendah bila dibandingkan dengan mesin bensin, karena mesin diesel tidak dapat berputar di putaran tinggi. Untuk meningkatkan horsepower, dapat digunakan turbocharger atau dilakukan optimalisasi ECU. Lalu, untuk melakukan optimalisasi ECU, dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pertama dengan remapping ECU, atau yang kedua dengan menggunakan tuning box. Lalu, tuning box memiliki cara yang berbeda dengan remapping. Tuning box dihubungkan ke sensor pada mesin dan bertujuan untuk memanipulasi sinyal yang dikirim ke ECU, sehingga performa kendaraan dapat meningkat. Lalu, salah satu tuning box yang sering digunakan adalah tuning box jenis race chip. Dari penelitian ini, ditentukan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh penggunaan race chip dalam hal performa, emisi, dan konsumsi bahan bakar dari kendaraan turbo diesel. Lalu, yang kedua adalah apakah race chip sesuai untuk diaplikasikan pada kendaraan yang digunakan sehari-hari. Lalu, untuk tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui seberapa besar tenaga dan emisi yang dihasilkan, serta konsumsi bahan bakar mesin diesel setelah dilakukan pemasangan race chip pada kendaraan. Yang kedua adalah mengetahui cara meningkatkan performa mesin diesel. Lalu yang terakhir adalah mengetahui letak pemasangan dan posisi dari race chip pada kendaraan. Untuk manfaat, terdapat dua,
yaitu pertama, dapat mengetahui besar perbedaan yang dihasilkan dengan memasangkan race chip pada jenis kendaraan yang sama. Lalu yang kedua adalah dapat mengetahui cara pemasangan race chip pada kendaraan. Pada penelitian ini, tentu harus ditetapkan batasan masalah, yaitu untuk batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama adalah kendaraan turbo diesel yang digunakan adalah Toyota Kijang Innova Reborn tipe G yang memiliki transmisi otomatis tahun 2018 dengan kapasitas mesin sebesar 2393 cc. Lalu, jenis race chip yang digunakan untuk kendaraan adalah tipe RS. Yang ketiga adalah variabel yang diukur pada saat pengujian adalah hasil torsi dan horsepower yang dihasilkan, konsumsi bahan bakar, dan kadar karbon yang dihasilkan gas buang. Metode driving cycle test yang digunakan adalah metode WLTC. Lalu, pengujian dilakukan dengan dua kondisi, yaitu pertama, dengan kondisi standar atau sebelum digunakan race chip, dan yang kedua adalah setelah digunakan race chip. Pada saat dilakukan dua pengujian, kondisi AC kendaraan tetap menyala, dan keduanya menggunakan bahan bakar yang sama, yaitu Shell diesel dengan CT number 51. Lalu sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama mesin diesel, yang kedua electronic control unit, yang ketiga dyno test, yang keempat race chip, dan yang terakhir tentang remapping. Untuk sekarang, saya akan menjelaskan tentang mesin diesel. Seperti yang sudah diketahui, mesin diesel adalah salah satu dari motor pembakaran dalam, di mana proses pembakaran yang terjadi berada di dalam motor tersebut. Lalu, walaupun mesin diesel tidak memerlukan busi untuk melakukan proses pembakaran, dikarenakan mesin diesel menggunakan kompresi, tetapi mesin diesel membutuhkan busi pijar atau glow plug ketika dalam kondisi dingin, yang bertujuan untuk memanaskan ruang bakar. Lalu untuk sekarang, saya akan menjelaskan tentang electronic control unit. Apa itu electronic control unit? Ini adalah unit kontrol elektrik yang memiliki fungsi untuk mengendalikan serangkaian aktuator pada mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Lalu, electronic control unit atau ECU juga memiliki fungsi untuk menjadi sistem perlindungan pada kendaraan. Pada ECU sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah engine control module. Modul ini berfungsi untuk mengatur kinerja mesin dari proses starting, penyalaan busi, proses injeksi bahan bakar, hingga proses pendinginan pada mesin kendaraan. Lalu, bagian yang kedua adalah powertrain control module. Modul ini berfungsi untuk mengatur sistem powertrain pada kendaraan. Lalu yang ketiga adalah body control module. Modul ini berfungsi untuk mengatur kelistrikan pada kendaraan. Lalu, yang keempat, ada ABS Control Module. ABS Control Module ini hanya terdapat pada kendaraan yang sudah memiliki teknologi anti-lock braking system atau ABS. Fungsi dari modul ini adalah untuk mencegah terjadinya slip ketika sedang melakukan pengereman pada kondisi jalanan licin atau sedang hujan. Lalu bagian ECU yang terakhir adalah Airbag Control Module yang berfungsi untuk mengeluarkan airbag apabila terjadi kecelakaan, agar terhindar korban jiwa. Lalu untuk sekarang, saya akan menjelaskan tentang dyno test. Apa itu dyno test? Dyno test adalah sebuah proses pengujian performa mesin kendaraan dengan melihat tenaga dan torsi yang dihasilkan dari mesin. Lalu, untuk melakukan dyno test, digunakan dynamometer sebagai alat untuk mengukur output yang dihasilkan oleh mesin. Terdapat dua pengujian dyno test, yaitu yang pertama adalah engine dyno dan yang kedua adalah chassis dyno. Pada saat dilakukan pengujian engine dyno, output yang dihasilkan didapatkan dari flywheel atau roda gila. Sedangkan untuk proses pengujian chassis dyno, terdapat dua jenis pengujian berdasarkan posisi pengujian output, yaitu axle dynamometer dan on-wheel dynamometer. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang race chip.
Race chip adalah salah satu dari berbagai jenis piggyback. Piggyback adalah suatu komponen yang dapat dipasangkan pada kendaraan dan memiliki fungsi untuk meningkatkan performa kendaraan dengan cara memanipulasi data yang masuk ke electronic control unit dari berbagai sensor pada mobil. Lalu yang terakhir adalah remapping. Apa itu remapping? Remapping merupakan proses pemrograman ulang data pada ECU, sehingga performa mesin meningkat. Pada saat melakukan proses pemrograman ulang, umumnya dilakukan pemrograman ulang pada fuel map, ignition timing, dan membuka engine limiter. Ketika dilakukan remapping ECU pada mesin diesel, salah satu parameter yang sering diubah adalah injector duration. Lalu, efek jangka panjangnya dapat terjadi kerusakan pada injektor. Hal ini dikarenakan karena kerja injektor lebih berat dibandingkan biasanya. Untuk metodologi penelitian dari penelitian saya, pertama dimulai dengan konsultasi dan penentuan topik dengan calon pembimbing saya, yaitu Pak Arka. Lalu untuk tahap selanjutnya, dilakukan studi literatur, di mana saya mencari informasi tentang latar belakang bidang yang akan saya uji. Lalu setelah itu saya menentukan kendaraan yang akan diuji. Untuk ini saya sudah menentukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk pengujian saya adalah Toyota Kijang Innova Reborn tipe G. Lalu selanjutnya menentukan parameter yang akan diukur dan metode pengujian yang akan digunakan. Pada tahap ini saya sudah menentukan bahwa metode pengujian yang digunakan adalah metode WLTC. Sedangkan parameter yang saya tentukan adalah saya akan mengukur L-fuel ratio, fuel consumption, torsi dan horsepower, lalu yang terakhir adalah kadar karbon. Lalu untuk selanjutnya adalah penetapan kondisi dan persiapan kendaraan saat pengujian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan berada dalam kondisi optimal. Lalu setelah itu dilakukan pengujian pertama, yaitu di mana pengujian tanpa menggunakan race chip. Lalu setelah mendapatkan hasil yang pertama, dilakukan pemasangan alat race chip pada kendaraan. Lalu setelah itu, pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian kedua, yaitu pengujian setelah digunakan race chip. Setelah itu, dilakukan tahap analisa hasil dan kesimpulan, di mana saya membandingkan hasil yang didapat dari pengujian pertama dan pengujian kedua, berdasarkan parameter yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Untuk rencana waktu penyelesaian penelitian saya adalah sesuai dengan tabel yang berikut.
Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih.